Kami pun melanjutkan perjalanan untuk mencari telaga yang ketiga. Di saat kami sedang menyeberangi sungai yang tidak terlalu dalam, tanpa sengaja salah satu dari kami melihat seekor ular yang katanya memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, dan ular tersebut mengarah ke puncak bukit. Karena penasaran, aku memutuskan untuk melihat apa yang diucapkan oleh temanku itu. Alhasil aku terpisah dari temanku. Aku berjalan sendirian melewati hutan yang kini semakin gelap, dan sumber pencahayaanku satu-satunya yaitu dari flashlight yang ada di HP-ku. Aku berusaha mencari keberadaan teman-temanku, namun aku tak menemukan mereka. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 15:44 sore, dan aku kembali berjalan tanpa berhenti sedikit pun. Aku bukan takut aku kenapa-napa, tapi yang aku takutkan adalah aku takut terjadi sesuatu terhadap teman-temanku. Kini hari sudah mulai gelap. Aku masih saja berjalan sendiri mengikuti jalan setapak yang terkadang jalan itu terputus-putus. Dari kejauhan aku mendengar suara teman-temanku. Aku mencari asal soal tersebut, dan ketika sudah hampir sampai ternyata suara itu kembali menjauh. Aku mulai berpikir sepertinya aku hanya digoda oleh makhluk yang ada di sini. Aku kemudian memutuskan untuk tidak mengikuti suara itu lagi. Waktu terus berjalan hingga menunjukkan pukul 20:12 malam. Aku akhirnya menemukan teman-temanku. Dengan perasaan gembira sekaligus lelah, aku memeluk mereka satu persatu. Anehnya mereka semua merasa aneh dengan sikapku. Aku pun bercerita kepada mereka jika aku terpisah dari rombongan. Makanya sekarang aku sangat bersyukur karena bisa bergabung kembali dengan mereka. Tapi Irwan mengatakan jika dari tadi aku bersama mereka dan aku tidak pernah terpisah. Dan semua teman-temanku juga mengatakan hal yang sama. Aku benar-benar tidak menyangka jika ada makhluk yang menyerupai aku dan bergabung bersama mereka sepanjang perjalanan selama aku terpisah. Di dalam tenda aku terus berpikir tentang makhluk yang bisa menyerupai manusia. Karena setahu aku makhluk yang bisa menyerupai manusia adalah genderuwo. Lantas apakah dia masih di sini? Jika dia masih di sini, berarti ada temanku yang juga ikut terpisah. Aku kemudian memperhatikan teman-temanku yang ada bersamaku saat ini. Tidak ada yang aneh dari penglihatanku. Mereka semua normal-normal saja. Namun kami semua dibuat kaget oleh pohon yang tiba-tiba tumbang dan merobohkan tenda kami. Aku pun kini merasakan ada energi yang sangat besar berada di sekitar kami. Dan energi tersebut seperti berjalan mendekati Deka. Dan benar saja, dalam 3 detik, Deka langsung pingsan diikuti oleh 3 wanita yang lain. Mereka berempat pun pingsan dalam sekejap. Teman-temanku panik dan tak tahu harus melakukan apa. Aku pun menenangkan mereka bahwa pada kondisi ini kita tidak boleh panik. Dan setelah mereka semua tenang, aku pun menghampiri para wanita yang tergeletak. Pertama kali aku mendekati Sinta dan membacakan beberapa ayat lalu mengusap kening Sinta dengan air putih. Begitu juga dengan yang lain, aku melakukan hal yang sama. Kami akhirnya kembali merapikan tenda yang berserakan. Setelah selesai, kami pun membawa para wanita ke dalam sambil menunggu mereka tersadar. 2 jam setelah itu, mereka yaitu Sinta, Nadia, Deka, dan Najwa telah sadar. Dan aku pun menghimbau supaya mereka segera beristirahat. Keesokan harinya kami berdiskusi tentang kejadian yang sudah kami alami. Akhirnya kami memutuskan untuk segera pulang dan tidak melanjutkan perjalanan ini. Karena sudah sangat jelas banyak sekali ancaman yang datang kepada kami. Setelah bersiap-siap, kami pun memulai perjalanan untuk kembali dan berusaha keluar dari hutan ini. 4 jam sudah kami berjalan, tapi sepertinya kami belum juga menemukan jalan untuk keluar dari hutan ini. Kami beristirahat sebentar sambil memakan sisa makanan yang tersedia. Ketika sedang duduk di atas salah satu akar pohon, tanpa sengaja aku melihat ada seorang perempuan yang melambaikan tangannya. Dan posisi perempuan itu tidak begitu jauh keberadaannya dari tempat kami berada. Aku berjalan sendirian mendekati perempuan itu, dan aku tahu dia bukanlah manusia, tapi dia adalah jelmaan dari siluman. Aku pun berbicara dengannya seakan berbicara dengan temanku sendiri. Inti dari pembicaraan itu, dia menginginkan agar kami segera keluar dari hutan ini, dikarenakan banyak makhluk tak kasat mata yang ingin mencelakai kami. Setelah selesai berbicara dengan makhluk itu, aku pun kembali ke rombongan, dan mereka mengajakku untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kami berjalan kembali mengikuti sungai yang mengalir ke arah perkebunan yang sudah terlihat meskipun itu masih sangat jauh. Kami terus berjalan mengikuti sungai itu, tapi aku merasa ada yang aneh.
Sepertinya kami bukan berjalan keluar hutan, tapi justru malah sebaliknya. Sungai yang kami ikuti sepertinya hanya mengalir mengelilingi bukit ini saja. Aku pun berkata kepada teman-temanku untuk beristirahat sejenak, dan aku pun memulai percakapan. Kayaknya kita hanya berkeliling hutan ini aja deh. Tentu saat itu kami semua merasa bingung dan takut. Setengah jam berlalu kami pun berjalan kembali menyusuri hutan itu. Hingga tak terasa sudah lebih dari 3 jam kami berjalan. Kulihat Deka dan teman wanita yang lain sudah sangat kelelahan. Aku pun memutuskan untuk bermalam kembali di hutan tersebut karena seharian kami mencari jalan keluar dari hutan ini dan belum juga berhasil. Malam itu kami bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan apapun. Cukup aneh sebenarnya, tapi ya sudahlah. Mungkin para makhluk itu tidak ingin mengganggu kami karena kami sudah berniat untuk angkat kaki dari bukit ini. Keesokan harinya kami berdiskusi untuk mencari jalan terbaik. Kami tidak ingin mengulang seperti kemarin, yang mana kami hanya berputar-putar saja. Akhirnya aku memutuskan agar Putra yang berjalan di depan, dan aku di belakang karena setauku Putra sering berkelana di hutan. Namun bukannya keluar dari hutan itu, kami malah kembali lagi ke pertigaan sungai yang pernah kami temui pada hari kedua kami di hutan ini. Waktu itu kami sudah mencoba ke kanan dan akhirnya kembali ke sini. Dan terakhir kami mencoba ke kiri dan akhirnya kembali juga ke pertigaan sungai ini. Kami akhirnya memutuskan untuk mencoba mengikuti sungai yang mengarah lurus ke depan. Setelah cukup jauh berjalan, kami menemukan bekas batang pohon yang baru saja dipotong. Sepertinya menggunakan pisau berukuran sedang. Kami pun sedikit lega karena bisa saja ini adalah jalan untuk kami keluar dari hutan ini. Semakin jauh kami berjalan, semakin besar pepohonan yang kami lewati. Dan tak jauh di depan ada lembah atau jurang yang lumayan dalam. Dan ternyata di bawah lembah tersebut ada satu telaga yang airnya berwarna merah darah. Kami sudah tidak peduli dengan telaga itu. Kami terus berjalan mencari jalan keluar dari hutan ini. Aku menyadari bahwa ada beberapa makhluk yang mengikuti kami sejak dari telaga merah tadi. Aku tidak ingin memberitahukan kepada teman-temanku. Aku takut mereka panik kembali di tengah hutan seperti ini. Aku memperhatikan makhluk-makhluk yang mengikuti kami. Tubuh mereka tidak begitu tinggi, tapi tangan mereka terjulur sampai ke tanah. Mereka juga memiliki taring yang sangat panjang. Aku juga melihat bahwa jari kaki mereka posisinya terbalik, di mana jari yang berada di belakang sedangkan bagian kaki yang berada di bagian depan, dan kepala mereka berbentuk kerucut. Aku tidak tahu apa tujuan makhluk itu mengikuti kami. Yang jelas aku tidak mau ambil pusing. Di dalam pikiranku saat itu cuma satu, yaitu keluar dari hutan ini dengan selamat. Semakin jauh kami berjalan, maka semakin banyak jumlah makhluk itu, dan kini aku mulai merasa takut. Apa yang sebenarnya makhluk itu inginkan? Aku memperhatikan setiap 3 menit sekali jumlah mereka semakin bertambah. Aku melihat teman-temanku berjalan santai saja tanpa merasa curiga sedikit pun, karena mereka memang tidak tahu akan kehadiran makhluk-makhluk tersebut. Kulihat hari sudah semakin sore dan kami lagi-lagi tak berhasil menemukan jalan keluar dari hutan ini. Teman-temanku terlihat seperti putus asa. Kami akhirnya malam itu bermalam kembali di hutan tersebut. Aku merasa lumayan tenang melihat teman-teman bisa tertidur dengan nyenyak. Meskipun aku sendiri tidak bisa tidur, tapi tidak apa-apa, karena keselamatan dari mereka nomor 1 bagiku. Meskipun sebenarnya bukan aku yang mengajak mereka ke sini. Dan pada akhirnya aku pun tertidur pada jam 3:22 pagi. Keesokan harinya di saat kami terbangun seperti biasa, aku langsung pergi keluar tenda. Dan di saat aku keluar, aku melihat Najwa sedang duduk melamun sendirian. Aku menghampiri dia dan duduk di sampingnya. Aku berkata tidak baik melamun sendirian seperti ini di tengah hutan. Najwa berkata katanya dia melamun seperti itu sejak pukul 5 pagi. Dia bilang jika dia ditemani oleh seorang perempuan berwajah cantik dan berambut panjang. Aku pun memperhatikan ke sekitar. Namun wanita cantik yang dimaksud Najwa kini sudah menghilang. Setelah selesai membereskan tenda dan segala macam, kami memulai kembali perjalanan, yaitu menyusuri sungai untuk mencari jalan keluar dari bukit ini. Tak terasa 6 jam sudah kami berjalan, namun tak ada tanda-tanda jalan keluar dari bukit ini. Padahal sebelumnya ketika kami melihat ada perkebunan di ujung jauh di sana, kami langsung berjalan lurus ke arah perkebunan itu. Namun anehnya kami malah masuk kembali ke dalam hutan dengan pepohonan yang lebat disertai semak belukar yang lumayan tinggi, dan terpaksa kami membuka jalan dengan menggunakan alat seadanya.
Karena sudah sangat kelelahan, akhirnya kami berhenti di salah satu tanah lapang. Banyak dari temanku yang mengeluh sakit di bagian kaki. Ada juga yang sakit di bagian kepala dan semacamnya. Sebenarnya kakiku juga sepertinya sudah tidak kuat untuk melangkah. Tapi mau gimana lagi? 1 jam berlalu kami melanjutkan perjalanan dan melewati jalur yang cukup mengerikan, yaitu sebelah kanan dan kiri kami terdapat jurang meskipun jurang itu tidak terlalu dalam. Kurang lebih dalamnya sekitar 7 meter. Di saat kami sedang melewati jurang tersebut, tiba-tiba Nadia dan Najwa tergelincir dan jatuh ke dalam jurang tersebut. Teman-temanku berteriak memanggil mereka berdua, namun mereka berdua tidak merespon. Akhirnya aku pun memutuskan untuk turun ke jurang tersebut. Aku mengikatkan tali pengaman di salah satu pohon di atas jurang itu. Secara perlahan aku pun turun dan begitu sampai di bawah, aku menemukan tubuh mereka berdua tergeletak di tanah dengan baju yang robek. Namun aku tidak menemukan luka di tubuh Nadia maupun Najwa. Aku segera melepaskan tali pengamanku dan memasangkannya ke tubuh Najwa. Lalu teman-temanku dari atas jurang menarik Najwa dan Nadia. Ketika aku sudah naik ke atas, aku mengecek keadaan mereka berdua. Mereka masih bernafas, dan itu artinya mereka hanya pingsan. Saat itu hari sudah sore dan kami tidak mungkin bermalam di atas jurang ini. Akhirnya kami pun mencari tempat yang lebih luas untuk bermalam. Aku pun menyerahkan tas yang aku bawa kepada Apriyadi agar dia membawakan tas tersebut. Sedangkan aku menggendong tubuh Nadia sedangkan Najwa digendong oleh Putra. Kami terus berjalan mencari tempat untuk bermalam. Meskipun tubuh Nadia ini sangat berat, aku masih bisa bertahan. Alhamdulillah tidak lama setelah itu kami menemukan tanah lapang yang lumayan luas. Kami pun mendirikan tenda di sana. Semalaman aku menjaga tubuh mereka berdua sedangkan teman-temanku yang lain tertidur. Mungkin mereka kecapean. Sebenarnya aku juga tidak kalah capek, tapi aku sudah berjanji untuk menjaga Nadia sepanjang perjalanan, dan janji itu harus aku tepati. Singkat cerita, pagi pun telah tiba, namun Nadia dan Najwa belum juga sadarkan diri. Kami bingung harus berbuat apa. Berdoa sudah hampir semua macam doa sudah kami panjatkan, tapi mereka masih terbujur kaku. Namun mereka masih bernafas dan detak jantung mereka masih berdetak teratur. Aku berkata mau tidak mau kita harus melanjutkan perjalanan dan tetap seperti kemarin. Aku dan Putra yang akan menggendong tubuh mereka berdua. Aku memaksakan untuk melanjutkan perjalanan tanpa menunggu mereka berdua sadar. Karena hari ini adalah hari ke-6 kami di hutan ini dan besok adalah hari ke-7. Jadi mau tidak mau kami harus meninggalkan hutan ini segera. Kami pun memulai perjalanan dengan sangat hati-hati. Jam pun terus berjalan sebagaimana kami juga terus berjalan. Cukup lama kami berjalan dan aku melirik jam sudah menunjukkan pukul 13:16 siang. Kami kembali beristirahat di pinggiran sungai yang cukup besar. Beberapa dari teman kami memutuskan untuk mandi di sungai tersebut. Aku memperhatikan Budi yang seperti orang pura-pura tenggelam, dan teman-temanku yang ada di sungai tersebut juga tertawa melihat tingkah laku Budi. Namun ketika tubuh Budi masuk ke dalam sungai dan ketika dia keluar, tubuhnya mengapung tak bergerak. Aku pun langsung masuk ke dalam sungai itu. Kami mengangkat tubuh Budi dan ternyata Budi sudah tidak sadarkan diri. Sama halnya seperti Nadia dan Najwa. Budi juga masih bernafas. Kami semakin bingung apa yang harus kami lakukan. Waktu itu teman-temanku sudah terduduk lemas. Mereka seperti pasrah dengan hukum alam. Aku berkata bahwa sebaiknya kita tidak membuang-buang waktu. Dan kami pun kembali melanjutkan perjalanan sambil menggendong tubuh teman kami yang tidak sadarkan diri. Kini malam pun telah tiba. Kami pun terus berjalan karena kami merasa perbatasan hutan dengan perkebunan sudah semakin dekat. Namun petaka terjadi ketika kami melewati hutan yang cukup rimbun. Tiba-tiba dahan pohon yang cukup besar jatuh dan menimpa 2 orang dari kami yang ada di bagian belakang. Mereka menjerit kesakitan dengan luka yang ada di bagian perut serta wajah mereka. Kami segera menolong mereka dan 2 orang dari temanku menggendong mereka berdua. Kami terus berjalan untuk meninggalkan hutan ini. Alhamdulillah kami akhirnya menginjakkan kaki di salah satu perkebunan kopi. Namun kami tidak tahu kami berada di mana. Tapi yang jelas kami sudah senang karena sudah keluar dari hutan tersebut. Dari kejauhan kami melihat ada satu rumah kecil yang ada di perkebunan itu. Dan di rumah itu ada cahaya yang terlihat. Hal itu menandakan bahwa di rumah itu ada penghuninya. Singkat cerita kami pun sampai di sana dan alhamdulillah ternyata memang benar ada orang di sana. Kami diizinkan untuk beristirahat di rumah tersebut. Kelima dari teman kami saat ini tidak sadarkan diri. Kami tidurkan di rumah itu. Pemilik dari rumah kecil itu mengatakan jika dia mempunyai saudara yang bertugas di kepolisian di Kecamatan Bermani, Ulu Raya.
Aku pun memohon kepada orang tersebut agar dia meminta bantuan ke saudaranya itu. Dia pun menelpon dan mengatakan tentang kami yang membutuhkan bantuan. Selesai dia menelpon, dia menghampiriku dan berkata bahwa bantuan akan segera berangkat untuk menjemput kami. Ada perasaan lega di dalam diriku mendengar kabar tersebut. Itu berarti teman-temanku akan segera mendapatkan pertolongan medis. Kami pun beristirahat sambil menunggu anggota kepolisian dan bantuan yang akan datang. Di saat aku sedang berusaha memejamkan mata, antara sadar dan tidak sadar aku melihat makhluk yang menyerupai manusia, namun berjalan merangkak di atas tubuh teman-temanku yang tidak sadarkan diri. Makhluk itu menjilati leher mereka berlima satu persatu. Setelah itu dia pun pergi menghilang dan tak terlihat lagi. Baru saja aku mau mengecek teman-temanku, aku mendengar suara keributan di luar, dan ternyata bala bantuan dari kepolisian pun sudah sampai. Kami langsung dibawa menggunakan mobil dari kepolisian yang ada pada saat itu. Cukup banyak kulihat polisi yang datang pada saat itu, kurang lebih sekitar 20 orang. Kami langsung dibawa ke RS di Kecamatan Bermani Uluraya. Waktu itu sekitar jam 1 dini hari. Namun karena fasilitas yang kurang memadai, kami akhirnya dibawa ke RSUD Kota Bengkulu. Sesampainya di sana kami segera diberikan pertolongan. Bukan hanya teman-temanku yang tak sadarkan diri, tapi kami yang kelelahan juga diberikan kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya sekitar jam 10 pagi aku terbangun dengan kedua orang tuaku yang sudah ada di sampingku. Aku pun berdiri dan langsung mencari keberadaan 5 sahabatku yang tadi malam masih dalam keadaan pingsan. Aku bertanya kepada orang tuaku di mana mereka. Pelan-pelan mamaku berkata jika mereka berlima telah meninggal dunia sekitar jam 8 pagi. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang mamaku katakan. Aku berlari keluar kamar dan mencari di mana keberadaan mereka. Namun aku tak berhasil menemukan teman-temanku itu. Aku bertanya kepada salah satu suster yang kebetulan saat itu berpapasan denganku. Suster itu mengatakan jika teman-temanku memang sudah meninggal dunia dan saat ini sudah dibawa ke rumah mereka masing-masing. Sontak aku jatuh tertunduk di lantai saat mendengar perkataan dari suster itu. Tak lama kemudian mama dan papaku datang dan mengajak aku untuk datang ke pemakaman teman-temanku yang katanya mereka dimakamkan secara berdekatan. Setelah tiba di pemakaman, aku langsung berlari menuju kerumunan orang yang ada di sana, dan ternyata mereka berlima sudah dimakamkan. Tanpa terasa air mataku jatuh dan tak mau berhenti. Sambil menangis aku menghampiri makam mereka. Air mataku jatuh semakin deras dan membiarkan diriku menangis sekencang mungkin, hingga aku akhirnya jatuh pingsan. Dan aku pun baru sadarkan diri 3 hari setelah hari itu. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan cerita horor untuk teman-teman semua. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.